Irama Live Talk. Irama Live Talk. 88,5 Irama FM Purworejo. Top lagunya pasti infonya. Halo, selamat pagi. Apa kabar untuk Anda pendengar Irama FM dimanapun berada ya. Semoga dalam keadaan baik-baik saja. Dan hadir bersama Ayu di kesempatan pagi hari ini, Selasa 20 Oktober 2020 ya. Menemani Anda dengan Irama Live Talk dengan sajian informasi nanti yang akan disampaikan dari Puspaga. Oke, dan kini kita sudah kedatangan narasumber yang sudah ada di depan saya. Oke, dari Puspaga ada Mbak Dita Triani SPSI selaku konselor Puspaga ya. Di sini akan mengangkat tema di mana menjaga kesehatan jiwa mental di era pandemi. Oke, sebelum ke pembahasan, kita sapa dulu ya narasumber kita yang sudah hadir di kesempatan pagi hari ini. Selamat pagi Mbak Dita. Selamat pagi Mbak Ayu, apa kabar nih? Selamat pagi juga para pendengar Irama FM. Semoga baik-baik juga ya. Sehat kan? Alhamdulillah. Oke, dari Puspaga, dari Mbak Dita Triani SPSI nanti akan membawakan tema di mana menjaga kesehatan jiwa mental di era pandemi. Untuk Anda yang ingin bergabung boleh sekali di line telepon di 02753214446 dan juga SMS online serta WhatsApp-nya di 081392696815. Untuk Mbak Dita memberikan sapaan pertama untuk mengawali jumpa kita kali ini. Silakan. Ya, untuk para pendengar Irama FM semoga dalam keadaan baik ya Mbak Ayu ya. Amin. Nah, sebelum kita masuk ke materi seperti biasa saya akan memperkenalkan dulu atau mengingatkan kembali tentang Puspaga. Nah, jadi Puspaga itu sendiri merupakan pusat pembelajaran keluarga, di mana di dalam Puspaga itu sendiri ada beberapa layanan yang termasuk ada layanan konseling pasif, di mana untuk layanan konseling pasif untuk warga Purworejo yang ingin berkonsultasi mengenai masalah anak, terus mengenai masalah keluarga bisa langsung datang ke kantor kami, tepatnya di mana tempatnya itu di dekat kolam renang atau Arta Tirta atau Taman Cerdas. Nah, untuk masyarakat Purworejo yang belum sempat datang ke tempat kami, nanti bisa kami melakukan konseling aktif, di mana nanti kami bisa datang ke tempat masyarakat seperti itu. Nah, untuk layanan konseling aktif dan pasifnya nanti bisa menghubungi admin kami dulu supaya nanti bisa di atur jadwalnya. Nah, di mana untuk nomornya 082165963171. Saya ulangi lagi 082165963171. Nah, untuk yang ingin bersosialisasi atau penyuluhan nanti bisa langsung kirim surat ke Dinsosduk KBPPPA. Nanti untuk temanya bisa menyesuaikan seperti itu Mbak Ayu. Nah, untuk layanan konseling aktif dan layanan konseling pasifnya itu gratis. Jadi monggo dimanfaatkan. Oke. Nah, ini kan memang kalau misalnya pandemi ini kan kita selalu menjaga kesehatan, pakai masker, jangan lupa cuci tangan dan lain sebagainya. Protokol segala apapun sudah kita lakukan. Nah, di mana kita tidak hanya menjaga kesehatan badan aja ya, tapi menjaga kesehatan jiwa mental. Ini seperti apa sih dan apa yang melatar belakangi sehingga kita mengangkat tema menjaga kesehatan jiwa dan mental? Apakah memang ini pengaruh sekali di era pandemi ini? Nah, di era pandemi ini yang ya udah beberapa bulan ini ya Mbak Ayu, khususnya untuk anak sekolah kan ini juga udah beberapa bulan di rumah terus kayak gitu. Terus juga tentunya di sini juga orang tua yang harus bekerja ekstra, terutama di bidang akademik nih, yang tadinya mungkin segala sesuatunya bisa dikerjakan di sekolah, tapi sekarang orang tua itu jadi ikut berperan kayak gitu Mbak Ayu ya, yang menyebabkan terkadang banyak masalah kayak gitu. Misalkan jadi konflik dengan diri sendiri, terus konflik dengan misalkan dengan pasangan atau konflik dengan anaknya kayak gitu. Mungkin karena anaknya kadang mau disuruh ngerjain PR tapi malas-malasan, kadang jadi yang ngerjain orang tua kayak gitu. Nah, jadi di sini pentingnya menjaga kesehatan jiwa atau mental di era pandemi ini, khususnya di era pandemi COVID-19 ini ya Mbak Ayu ya nih, COVID-19 ini. Nah, latar belakang dari diangkatnya tema ini karena biasanya ketakutan akan terkena virus corona dan kehilangan salah satu anggota keluarga nih. Jadi di saudara-saudara kita kan juga ada beberapa korban yang menjadi korban virus corona kayak gitu, yang sehingga menyebabkan kematian kayak gitu, sehingga terkadang di keluarganya itu jadi
kehilangan anggota keluarganya seperti itu. Kemudian juga seseorang biasanya itu akan mengalami ketidaknyamanan jika suatu keadaan tertentu itu memaksanya dalam waktu yang singkat untuk melakukan perubahan kayak gitu. Misalkan yang tadinya mungkin nih anak sekolah yang tadinya biasa di sekolah sekarang harus di rumah, terus yang tadinya biasa bekerja di kantor mungkin jadi WFH kayak gitu kan. Jadi ada perubahan. Terus sekarang harus stay at home kayak gitu. Terus kemudian pola interaksi yang mempengaruhi perilaku kebiasaan mereka nih yang mengharuskan supaya tetap tinggal di rumah nih karena pandemi ini yang sampai saat ini juga masih belum selesai kayak gitu ya Mbak Ayu. Misalkan sekarang harus ada acara-acara apa itu tidak boleh kayak gitu kan Mbak Ayu. Kemudian Oke, karena misalnya kalau anak-anak sekarang kan sekolahnya itu satu minggu tuh berapa hari ya? Berapa kali? 3 kali atau 2 kali lah mungkin ya. Nah itu kan apabila terus-terusan begini, nah suatu saat seandainya pandemi ini selesai, ya alhamdulillah gitu kan ya. Nah apakah ini pengaruhnya besar sekali tidak sih ke depannya? Apa jadi males untuk berangkat sekolah? Apa jadi senang kira-kira karena kangen dan lain sebagainya? Nah sekarang ini ya terutama anak sekolah kan juga ada beberapa emang sekolah yang sudah mulai masuk kayak gitu. Ada yang seminggu 3 kali, ada yang seminggu 4 kali kayak gitu. Tapi kan beberapa juga ada yang memang belum berangkat kayak gitu. Nah di sini juga menyebabkan anak mungkin jadi yang biasanya hubungan sosialnya dengan temannya itu baik kayak gitu, sekarang jadi mungkin nggak kenal temannya kayak gitu. Terutama nih yang misalkan dari SD masuk ke SMP itu kan bener, atau mungkin yang dari SMP masuk ke SMA itu kan belum kenal ya Mbak Ayu ya. Jadi di situ mungkin jadi anak nggak kenal sama temennya kayak gitu. Mungkin yang sekarang juga jadi seneng bermain HP kayak kebablasan. Ya, nah dari kesehatan jiwa ini apa sih definisi kesehatan jiwa? Mungkin apakah ada gangguan dan lain sebagainya atau tidak? Nah, jadi kesehatan jiwa sendiri atau kesehatan mental itu sendiri yaitu di mana seseorang individu itu dapat berkembang entah secara fisik, mental, sosial maupun secara spiritual, sehingga itu individu menyadari dengan bahwa dia mampu mengatasi masalahnya, menyadari dirinya, terus bersikap empati dengan orang lain ataupun menghargai dirinya seperti itu. Nah, gangguan kesehatan jiwa yang terjadi selama pandemi dapat disebabkan oleh beberapa hal nih, seperti ketakutan terhadap virus corona, terus rasa terasing dalam menjalani karantina nih, seperti kan misalkan di rapid atau di swab ternyata positif, nah dia kan harus menjalani karantina. Nah di sini dia merasa terasingkan kayak gitu. Terus kesedihan dan kesepian karena ditinggal oleh salah satu anggota keluarganya, terus kecemasan akan kebutuhan sehari-hari, dan banyaknya informasi yang sekarang ini informasi yang simpang siur atau hoak itu kan banyak terjadi di mana-mana ya Mbak Ayu. Terutama kan kita harus seleksi dalam dalam mencari informasi di media sosial seperti itu. Sekali. Nah ini menurut Mbak Dita nih, kan di masa pandemi ini kan banyak sekali perubahan, di mana perubahan yang tadinya nggak melakukan jadi melakukan, yang tadinya melakukan jadi nggak melakukan. Nah misalkan contoh saja orang itu dulu itu orangnya kalau bahasa Jawanya tuh kemproh kotor gitu ya. Nah sekarang udah mulai bersih-bersih. Ada lagi orang yang nggak suka hobi itu, ternyata dia jadi hobi itu. Ada yang belum punya bakat itu, sekarang jadi bakat itu. Nah dari Mbak Dita sendiri bagaimana dengan kejadian-kejadian ataupun perubahan-perubahan yang ada di masyarakat yang signifikan yang terlihat? Nah betul sekali. Jadi karena adanya pandemi ini ya, virus corona ini tentunya kita tidak melulu melihat tentang efek negatifnya atau efek buruknya, tapi di sisi lain juga ada dampak positifnya kayak gitu ya. Seperti misalkan nih ketika sekarang jadi apa-apa bersih kayak gitu ya, nggak semuanya, cuma ada beberapa hal misalkan bersih ketika, nah saya sendiri misalkan nih misalkan setelah megang uang ataupun apa yang tadinya nggak cuci tangan sekarang harus cuci tangan. Terus yang misalkan sekarang masuk toko ataupun masuk tempat ibadah kayak gitu yang tadinya mungkin biasa aja sekarang harus cuci tangan kayak gitu. Sekarang juga kayaknya di mana-mana juga sekarang pengendara motor juga
pakai masker semua ya. Jadi kan kita nggak menghirup polusi kayak gitu Mbak Ayu. Jadi ada dampak positifnya juga di sisi pola hidup bersih dan sehat itu. Jadi ketakutan juga membantu ya. Betul sekali. Berarti ketakutan, kalau nggak ada ketakutan seperti ini, wah mungkin orang-orang yang tadinya buang sampah sembarangan akan denda misalkan buang sampah di tempatnya. Itu hanya tulisan saja dari dulu ya kan. Nah sekarang dari cuci tangan, dari buang sampah udah pada sadar diri mereka. Nah gitu kan? betul sekali. Tapi selain itu juga kecemasan itu juga gimana sih? Kita nggak boleh cemas berlebih. Oke lah kita boleh takut tapi dalam batas wajarnya. Jadi kita harus mengantisipasi juga sih kayak gitu. Nah dari penyebab sendiri nih, adakah penyebab rendahnya kesehatan mental akibat pandemi ini? Nah jadi adapun penyebab rendahnya kesehatan jiwa itu karena pandemi itu karena biasanya tuh seseorang stres kayak gitu, stres yang berlebihan kayak gitu. Misalkan terlalu takut banget nih terhadap pandemi ini kayak gitu. Misalkan takut karena takut akan kehilangan pekerjaannya kayak gitu. Misalkan anak sekolah takut nggak bisa ngerjain PR dan lain sebagainya kayak gitu. Kemudian trauma akan kejadian yang buruk, misalkan ditinggal salah satu anggota keluarganya. Kemudian ada beberapa nih emang kasus di pandemi ini nih banyak sekali tuh yang misalkan kekerasan dalam rumah tangga nih karena mungkin ada beberapa faktor yang mempengaruhi KDRT tersebut. Kemudian isolasi dan merasa kesepian, pengangguran nih yang banyak terjadi di mana-mana ya Mbak Ayu karena PHK kan. Kemudian mengalami diskriminasi dan merasa terasingkan. Kemudian kematian orang terdekat yang menyebabkan dia merasa sedih berkepanjangan seperti itu Mbak Ayu. Oke, kalau misalnya kita lihat dari kekerasan dalam rumah tangga itu pasti merujuk ke ekonomi ya. Nah, betul sekali karena faktor utama ekonomi. Oke, apakah ada sih sepertinya kita melihat ada tanda apakah ada tanda-tanda apa enggak misalkan ketika tanda-tanda itu muncul ketika di masa kepepet di tengah-tengah pandemi ini, bagaimana sih apa yang dilihat dari Mbak Dita sendiri? Nah, jadi ada beberapa tanda nih yang muncul terkait dengan kesehatan jiwa itu sendiri. Jadi oke lah seseorang ya berhak sedih kayak gitu, berhak sedih karena juga itu merupakan ekspresi jiwanya, ekspresi dirinya. Tapi kan kadang ada beberapa sedih tapi terus berkelanjutan kayak gitu, padahal kan kita harus mengontrol seperti itu. Kemudian juga bingung atau berkurangnya konsentrasi, jadi dia tidak fokus terhadap ketika melakukan sesuatu. Terus ketakutan nih secara berlebihan, kemudian perubahan suasana hati yang ekstrim. Nah selain itu juga ada beberapa nih yang mengalami halusinasi, terus mengalami delusi, juga mengalami paranoid. Nah halusinasi itu sendiri kan merupakan gangguan persepsi ya. Jadi ketika seseorang merasa bahwa misalkan melihat atau mendengar sesuatu tapi itu tidak ada, kenyataannya tidak ada, jadi dia sering berhalusinasi. Kemudian juga merasa delusi. Nah delusi itu sendiri kan kayak waham kayak gitu ya Mbak Ayu. Jadi berkeyakinan nih bahwa saya misalkan nih waham terhadap misalkan waham kenabian, jadi ini saya seperti nabi kayak gitu. Nah itu kan ada ya Mbak Ayu nih. Nah jadi itu merupakan gejala gangguan jiwa kayak gitu. Kemudian juga ada seseorang mengalami paranoid. Jadi paranoid itu sendiri curiga terhadap seseorang ataupun curiga terhadap sesuatu yang secara berlebihan. Jadi biasanya orang yang mengalami paranoid itu tidak percaya dengan orang lain. Jadi merasa mungkin dirinya celaka kayak gitu. Kemudian juga kesulitan memahami dan berhubungan dengan situasi orang lain. Jadi mungkin dalam hubungan sosialnya itu kurang baik karena dia kurang ada gangguan jiwa seperti itu Mbak Ayu. Oke, berarti ini semuanya tanda-tanda yang terlihat terjadi juga karena rendahnya kesehatan mental kita ya. Kesehatan jiwa kita. Oke, kesehatan jiwa. Dan dari tekanan yang berlangsung selama pandemi dapat menyebabkan seperti apa saja sih, bisa dilihat dari Mbak Dita sendiri? Jadi ketakutan dan kecemasan yang berlebihan akan keselamatan diri sendiri ataupun orang terdekat. Misalkan nih merasa dirinya nanti saya kena virus corona itu gimana sih kayak gitu nih di era pandemi ini. Kemudian juga terjadi perubahan pola tidur dan pola makan karena stres yang berlebihan, stres yang berkepanjangan kayak gitu. Kemudian kadang nih
ya nggak hanya anak kecil kayak gitu. Kita pun orang dewasa terkadang merasa bosan karena terus-terusan di rumah kayak gitu, terus-terusan di rumah kayak gitu, jadi merasa stres, merasa apa ya, aktivitas juga merasa terbatas ya. nah kita. betul sekali, aktivitas terbatas. Kemudian juga memburuknya kesehatan fisik nih, terutama pada penderita penyakit nih, karena mungkin karena takut ya kan, takut itu kita kadang berpikiran pesimis kayak gitu, sehingga kan imun tubuh kita itu kan menurun, sehingga menyebabkan gangguan fisik kayak gitu Mbak Ayu. Oke. Nah mungkin dari Mbak Dita sendiri, kadang kalau misalnya ada orang yang sakit, itu lebih cenderung mereka takut untuk berobat ataupun periksa ya, karena mungkin takutnya langsung kena corona dan lain sebagainya. Itu dari Mbak Dita sendiri, bagaimana untuk masyarakat agar tidak takut untuk periksakan? Takutnya nanti misalkan ada apa-apa beneran, yang lainnya udah tersentuh dan lain sebagainya. Nah itu baru kejadian yang wow gitu, gimana? Nah jadi kan apalagi di era pandemi ini ya, kayak seakan-akan itu ketika kita berobat kayak gitu kan, takut nanti dikira kayak batuk sedikit kayak gitu, misalkan batuk sedikit atau pilek sedikit nanti dikiranya corona kayak gitu, apa-apa kan kayak dikaitkan dengan corona. Jadi ada ketakutan tersendiri dari beberapa orang emang kan. Nah di situ juga perlu adanya apa sih, dukungan dari keluarga ataupun dukungan dari orang terdekat kayak gitu Mbak Ayu. Jadi penting bagi kita itu apa ya, saling sharing, caring kayak gitu. Jadi saling menceritakan, saling peduli terhadap orang lain supaya kita juga dapat penguatan dalam diri kita sendiri. Nah, selain itu juga perlunya sikap optimis dalam diri kita, seperti itu Mbak Ayu. Ya. Nah, batuk sedikit dilirik. Nah, kadang sekarang sensitif banget kayak gitu kan Mbak Ayu, masalah kayak gitu. Oke, banyak sekali pengaruhnya ya tentang kesehatan mental terhadap kesehatan fisik. Itu seperti apa, bisa dicontohkan pengaruh kesehatan mental terhadap kesehatan fisik? Jadi pengaruh kesehatan jiwa terhadap kesehatan fisik, misalkan nih contoh kecilnya ketika kita takut terhadap terserang virus corona kayak gitu kan, padahal itu kita belum terserang virus corona, tapi itu rasa kecemasan atau kekhawatiran yang berlebihan kayak gitu kan, padahal itu hanya sekedar pikiran kita saja. Nah itu juga dapat mempengaruhi imun tubuh kita kayak gitu. Nah jadi imun tubuh kita nanti turun kayak gitu, sehingga kan mudah sekali penyakit itu masuk ke dalam tubuh kita kayak gitu. Mudah sekali kita terserang penyakit. Nah itu padahal ciri utama yang muncul karena pikiran kita yang nggak baik kayak gitu Mbak Ayu. Oke. Tadi sempat disinggung dengan ciri-ciri ya. Ini kalau misalnya ciri-ciri kesehatan jiwa yang keadaannya mungkin baik-baik saja, aman lah gitu di saat pandemi ini, bisa dijelaskan seperti apa saja sih gitu? Nah jadi ada beberapa ciri nih, atau beberapa ciri kesehatan jiwa yang baik, seperti jiwa optimisme yang tinggi nih. Jadi optimisme dalam diri bisa menunjukkan kondisi kesehatan jiwa seseorang nih. Jadi orang yang memiliki optimisme tinggi itu cenderung bahwa dia itu memiliki kesehatan jiwa yang tinggi, karena mungkin berpikir positif terus kayak gitu. Jadi meningkatkan imun tubuhnya juga tinggi kayak gitu Mbak Ayu. Kemudian juga ada kemampuan kendali diri yang baik. Jadi kondisi mental seseorang juga bisa diukur melalui kemampuan dalam mengendalikan dirinya nih. Jadi hal ini berkaitan dengan sikap seseorang dalam menghadapi masalah yang menimpannya. Jadi bagaimana dia mengelola emosinya, mengelola problem solvingnya, skill kemampuan dalam pemecahan masalahnya itu gimana kayak gitu. Kita setiap orang pastinya memiliki masalah kayak gitu, memiliki masalah. Tapi belum tentu ada beberapa yang bisa memecahkan masalah tersebut. Nah itu tergantung dari diri kita sendiri. Kemudian jarang merasa stres nih. Jadi stres merupakan kondisi yang wajar nih dan sering dialami seseorang ketika mendapatkan suatu masalah. Jadi Mbak Ayu atau saya ataupun teman-teman semua juga pastinya pernah stres kayak gitu. Mungkin karena kadang stresnya beda stresnya mungkin beda ya. Karena mungkin karena orang tua nih yang sekarang di era pandemi ini banyak anaknya yang sering di rumah kayak gitu, bisa stres. Nah, di mana juga di situ bagaimana sih seseorang dalam mengelola stres tersebut, dalam pemecahan masalah tersebut gimana kayak gitu. Kemudian
mudah bangkit dari keterpurukan. Jadi seseorang yang memiliki kesehatan jiwa yang baik akan dengan mudah bangkit dari keterpurukan. Jadi ketika menghadapi suatu masalah itu tidak mudah putus asa, tidak mudah jadi mudah bangkit kayak gitu Mbak Ayu. Okay. Hal ini dikarenakan orang-orang dengan jiwa yang sehat itu baik rata-rata memiliki tingkat optimisme yang tinggi daripada mereka yang memiliki optimisme yang rendah. Jadi pesimis terus kan akan mempengaruhi kesehatan jiwa tersebut kan. Kemudian yang terakhir, terbuka nih dan mau menerima kritik dari orang lain. Jadi orang yang memiliki kesehatan jiwa yang baik akan sangat terbuka dan mau menerima segala kritikan yang diberikan padanya, karena menganggap kritikan itu sebagai sesuatu yang membangun kayak gitu. Kadang kan ada nih beberapa orang yang nggak mau menerima kritikan dari orang lain. Jadi merasa dirinya itu dijatuhkan kayak gitu kan. Ada beberapa yang berpikiran seperti itu. Nah, tapi seseorang yang memiliki jiwa yang baik itu atau kesehatan mental yang baik itu akan merasa bahwa pendapat orang lain ataupun kritikan orang lain itu sebagai sesuatu yang membangun, yang membuat dirinya akan lebih baik di masa yang akan datang atau di masa depannya. Seperti itu Mbak Ayu. Itu kurang sehat ya kalau misalnya suka marah, sentimen. Nah, itu tergantung kita mengelola emosinya gimana. Nah, pastinya ada tips di mana kita menjaga kesehatan mental. Tidak hanya menjaga kesehatan aja. Contohnya kalau misalnya kesehatan biar nggak pilek, biar nggak kena virus dan lain sebagainya. Ini kalau misalnya berhubungan dengan mental, itu seperti apa sih cara-caranya? Apakah ada tips yang bisa disampaikan menjaga kesehatan mental khususnya di era pandemik? Nah, tentunya menjaga kesehatan mental di era pandemi ini ya, tentunya kita selalu mendekatkan diri pada Tuhan yang Maha Esa, selalu berdoa pasrah, dengan selalu pasrah, bukan berarti menyerah tapi ini ya. Ada ya benar. Ada pasrah menyerah kan? Pasrah bukan berarti menyerah gitu, tapi mungkin kita pasrahkan semua pada Tuhan kayak gitu. Nah, kadang kan ada nih yang kayak ngayal, ya udah meninggal udah di tangan Tuhan kayak gitu. Nah, kadang ada kayak gitu. Nah, di mana kita juga selain pasrah juga kita harus berusaha. Misalkan nih kan kita mungkin ya emang takdir itu udah di tangan Tuhan. Misalkan ayo pakai masker biar nggak kena virus corona, kan kadang ada yang ngel. Karena gitu kan, ada yang beberapa begitu. Nah, juga mohon agar diberi kesehatan, umur panjang kayak gitu. Nah, selain itu juga kita harus mendoakan orang di sekitar kita kayak gitu, supaya doa baiknya juga balik ke kita. Kemudian juga ada nih melakukan aktivitas fisik. Jadi berbagai olahraga ringan seperti lari kecil, mungkin jalan sehat nih. Kalau misalkan jalan sehat kan juga bisa dilakukan di dalam rumah ataupun mungkin di sekitar lingkungan rumah kayak gitu. Itu bisa dapat dilakukan selama masa isolasi atau karantina. Jadi melakukan aktivitas fisik tubuh akan memproduksi hormon endorfin nih yang dapat meredakan stres, mengurangi rasa khawatir dan memperbaiki mood. Nah, selain itu juga kita juga disarankan untuk berjemur kayak gitu ya Mbak Ayu ya. Disarankan untuk berjemur. Nah, itu bisa dilakukan untuk meningkatkan imun tubuh kita, terus juga memperbaiki mood kita, mengurangi stres kita kayak gitu. Kemudian mengkonsumsi makanan bergizi nih, jangan lupa konsumsilah makanan yang mengandung protein, lemak sehat, karbohidrat, vitamin dan mineral ataupun serat. Jadi beragam nutrisi tersebut itu dapat diperoleh dari nasi, terus sayur-sayuran, buah-buahan. Nah, ini jangan salah juga nih, makanan sehat dan bergizi itu juga tidak bisa didapatkan dengan harga yang murah ataupun nggak harus mahal misalkan, ataupun juga mungkin nih kalau di desa malah bisa gratis nih Mbak Ayu nih, misalkan apa itu? Nah, kalau misalkan nanam singkong ataupun ataupun sayur buah apalah kayak gitu, buah pepaya kan bisa, itu bisa ditanam di desa-desa kan. Warung hidup ya. Apa namanya? Warung sayuran sendiri. Nah, betul sekali, apalagi kan kadang di desa itu kan juga kalau tetangganya punya apa kan, ya udah diambil aja kayak gitu, ambil aja situ di kebun kayak gitu. Nah, itu juga bisa kita sehat dengan cara yang murah kayak gitu. Kemudian
sharing dan saling mendengarkan nih. Jadi salah satu kebutuhan mendasar manusia itu kan kebutuhan untuk mendengarkan, didengarkan. Nah, kita juga harus menjadi ketika kita menjadi teman curhat ataupun teman curhat oleh orang lain, kita itu juga harus be a good listening atau be a good listener. Jadi jadilah pendengar yang baik. Nah, ketika kita menjadi pendengar yang baik, nanti kan juga orang akan menjadi pendengar yang baik juga untuk kita. Jadi ketika orang sedang bercerita nih, kita jangan buru-buru menyela kayak gitu, buru-buru menyela ataupun memberi pendapat kayak gitu, tapi jadilah pendengar yang baik untuk orang lain seperti itu. Kemudian menghentikan kebiasaan buruk nih, cobalah hentikan kebiasaan buruk mulai dari sekarang, misalkan merokok, terus minuman alkohol, terus juga perbaiki pola tidur kita nih. Mungkin yang kadang suka sering begadang nih, begadang yang gak bermanfaat, misalkan untuk bermain game ataupun nonton YouTube kayak gitu, mungkin bisa dikurangi biar jam tidurnya itu berkualitas kayak gitu Mbak Ayu. Nah, kadang juga berkualitas itu belum tentu berkuantitas, maksudnya tidur sampai 10 jam, 12 jam itu kan kuantitasnya terlalu banyak kayak gitu. Karena Tapi belum hari. Nah, belum tentu itu berkualitas kayak gitu Mbak Ayu. Nanti malah ngantuk lagi kayak gitu kan biasanya. Kemudian membuat rutinitas sendiri nih. Jadi selama menjalani karantina di rumah bisa melakukan hobi atau aktivitas yang disukai. Misalkan memasak kayak gitu. Misalkan nih ibu-ibu nih kan sekarang anaknya waktunya banyak sering di rumah nih, nanti biar anaknya bisa diajak memasak bareng kayak gitu, terus membaca buku ataupun mendongeng untuk anaknya, kemudian menonton film bersama keluarga. Nah, selain meningkatkan produktivitas, kegiatan tersebut juga akan menghilangkan rasa jenuh nih. Jadi juga sebagai orang tua, sebagai sahabat anak, gimana biar anak itu tidak jenuh di rumah terus. Kemudian lebih bijak nih dalam memilah informasi. Jadi kan sekarang ini banyak informasi yang simpang siur ataupun berita hoax. Jadi bagaimana kita memilih dan memilah berita yang baik seperti itu Mbak Ayu. Kayak misalkan di era pandemi ini kan, apalagi dulu ya waktu pertama kan banyak berita kayak gini. Nah, kadang membuat kita ketakutan. Nah, di situ juga kita harus pintar-pintar menyaring informasi. Kemudian menjaga komunikasi dengan keluarga dan sahabat. Luangkan waktu untuk berkomunikasi nih dengan keluarga, sahabat, teman, meskipun tidak kita tidak bertemu secara tatap muka ataupun secara fisik. Namun kan sekarang di era modernisasi atau globalisasi ini kan kita juga bisa melakukan secara virtual kayak gitu, secara di dunia maya kayak gitu Mbak Ayu. Misalkan kan kita gunakan fasilitas yang ada, misalkan kan itu udah fasilitas WA, misalkan ada video call kayak gitu. Nah, itu tetap harus menjalin silaturahmi kayak gitu Mbak Ayu. Memang banyak sekali ya perubahan yang ada di pandemi ini, juga berhubungan dengan kesehatan jiwa kita. Kalau misalnya perubahan-perubahan yang terlihat ya dari kegiatan di mana yang tadinya sering melakukan pembangunan agak dikurangin, kegiatan olahraga yang tadinya nggak mau olahraga jadi pengen olahraga, komunikasi jadi lebih baik ya kan di keluarga yang jarang ketemu juga. Misalkan orang tua sering kemana-mana, anak di rumah jarang ketemu, komunikasi jadi jarang gitu kan. Teknologi juga semakin baik. Coba kalau nggak ada pandemi juga nggak akan ada sering-seringnya orang virtual gitu kan ya. Nah, betul sekali. Tapi memang apakah haruskah perubahan itu harus ada penyebabnya seperti ini, perubahan terjadi drastis, signifikan dan lain sebagainya karena penyebabnya pandemi sendiri. Nah, mungkin sekaligus untuk memberikan kesimpulan dari Mbak Dita sendiri tentang menjaga kesehatan jiwa mental di era pandemi ini, seperti apa yang telah disampaikan, yang sudah dihadirkan dan disampaikanlah kepada pendengar Irama FM. Jadi kesehatan jiwa itu sendiri juga perlu dijaga seperti kita menjaga kesehatan fisik kita kayak gitu, karena keduanya juga memiliki keterkaitan, memiliki keterlibatan satu sama lain, di mana ketika fisik kita sehat, terus jiwa kita sehat, terus hubungan sosial kita sehat dengan orang lain, itu akan mempengaruhi aktivitas sehari-hari kita. Jadi mungkin ya ketika jiwa kita tidak sehat itu juga akan mempengaruhi fisik kita. Begitupun juga sebaliknya, ketika misalkan kita sakit kayak gitu juga itu akan mempengaruhi jiwa kita ataupun mental kita. Nah, jadi kesehatan jiwa yang baik adalah kondisi ketika kita berada dalam keadaan tentram, nyaman kayak gitu, juga
berpikiran positif kayak gitu ketika kita menghadapi suatu masalah. Pasti dibalik ini semua, dibalik di era pandemi ini juga ada hikmah tersendiri. Nah, kadang kan kita juga nggak harus melulu melihat dampak negatifnya, tapi kita juga harus melihat sisi positifnya dari pandemi ini kayak gitu Mbak Ayu. Jadi seseorang yang bermental sehat dapat menggunakan kemampuan dan potensi dirinya dalam menghadapi suatu masalah. Oke, jangan terus-terusan merenung, terus-terusan sedih dan lain sebagainya, berkepanjangan, bingung. Aduh, yang penting kita tetap berkomunikasi walaupun dengan cara virtual gitu dan lain sebagainya ya, sekaligus saja Zoom gitu. Oke, dan terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung di kesempatan pagi hari ini. Baru saja Anda simak Irama Live Talk bersama Puspaga ya, yang sudah disampaikan penjelasan mengenai tema di mana menjaga kesehatan jiwa dan mental di era pandemi oleh Mbak Dita Triani SPSI selaku konselor Puspaga. Oke, untuk menutup jumpa kita kali ini, silakan untuk Mbak Dita memberikan sapaan lagi, pesan, kesan dan lain sebagainya untuk masyarakat Purworejo dan sekitarnya. Untuk masyarakat Purworejo, terima kasih untuk setia menemani Puspaga dan Mbak Ayu nih khususnya nih. Ya, jadi untuk materi yang belum paham kayak gitu, belum mengerti ataupun mungkin saya dalam menyampaikan materi itu masih belum jelas, nanti bisa langsung datang ke kantor kami ataupun nanti bisa konsultasi lain, nanti bisa langsung datang ke kantor kami ataupun nanti dapat menghubungi admin kami seperti itu. Nah, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pendengar, baru saja Anda simak ini tentang menjaga kesehatan jiwa mental di era pandemi bersama Puspaga yang disampaikan oleh Mbak Dita Triani SPSI. Dan untuk Anda tetap bergabung di 88,5 masih barengan Ayu di Easy Life dengan informasi-informasi juga dan juga sajian lagu-lagu yang pastinya menambah semangat Anda dalam melakukan aktivitas ataupun kegiatan apapun di hari ini ya. Kita mohon pamit apabila ada kata yang salah mau dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.